Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Immanuel. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 112 IPS 4 yang akan membahas tentang kegagalan ekonomi dari suatu negara yang besar, yaitu Rusia atau yang dulu dikenal sebagai Uni Soviet. Tepat pada 29 tahun yang lalu, 26 Desember 1991, terjadi sebuah peristiwa yang besar yang tercatat dalam sejarah, yakni Uni Soviet sebagai negara yang berdiri sejak 1917 runtuh setelah Perang Dingin melawan Amerika Serikat. Uni Soviet disebut sebagai salah satu negara adidaya dunia yang sekaligus menjadi rival abadi dari Amerika Serikat. Negara ini merupakan negara komunis teragung sejagat raya pada masanya. Uni Soviet merupakan gabungan dari beberapa negara yang berhasil menularkan paham komunismenya pada negara di luar Eropa Timur. Namun, dinamika internal di Uni Soviet gagal menyatukan negara-negara dalam satu visi. Penyebab kegagalan Uni Soviet adalah sebagai berikut. Yang pertama ada harga minyak dan efisiensi ekonomi. Tanggal peruntuhan Uni Soviet sebetulnya sudah diketahui, dan itu bukan pada hari ditandatanganinya Piagam Bolvesa atau pada kudeta Agustus pada 1991. Melainkan pada 13 September 1985 ketika Menteri Perminyakan Arab Saudi Ahmed Yamani menyatakan bahwa negaranya keluar dari perjanjian pembatasan produksi minyak dan mulai meningkatkan produksinya di pasar. Setelah itu, Arab Saudi meningkatkan produksi minyak sebesar 5,5 kali lipat dan harga minyak turun 6,1 kali lipat. Pada 1986, titik balik utama ketika harga minyak jatuh, seluruh kemungkinan untuk menghasilkan pendapatan minyak menandai kebutuhan biji-bijian uang. Itu juga digunakan untuk menyuap para elit dalam bentuk barang jadi yang dibeli pemerintah dari barat. Dan Uni Soviet itu tak mampu menghasilkan barang-barang dengan kualitas sebaik buatan dari barat, supaya barang-barang itu tersedia hingga ke lapisan atas. Dan di sisi lain, turunnya harga minyak ternyata bertepatan dengan perlambatan ekonomi. Tren jangka panjang ini diperparah dengan penurunan pendapatan minyak yang menyebabkan runtuhnya model ekonomi dari Uni Soviet. Yang kedua ada konflik etnis. Iya, bahkan di negara seperti Uni Soviet pun terjadi konflik etnis, yakni di akhir tahun 80-an pada masa perestroika terjadi peningkatan kekerasan yang disebabkan persaingan nasionalisme di etnis di Republik-Republik Soviet. Contoh pertama kekerasan etnis terjadi pada tahun 1986 di ibu kota Kazakhstan, Almaty. Saat itu anak-anak Kazakh tak puas dengan pengangkatan kepala republik mereka yang merupakan seorang beretnis Rusia dan berdemonstrasi hingga menyebabkan kerusuhan yang pada akhirnya pemerintah mengirim pasukan untuk meredakan kerusuhan tersebut. Kemudian ada pogrom atau pembunuhan besar-besaran di kota Sumgait, Azerbaijan, dan aksi kekerasan di Tbilisi, Baku, dan tempat-tempat lain di seluruh negeri. Konflik paling berdarah terjadi di Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia, yang kadang-kadang disebut sebagai salah satu pemicu politisi utama yang mengawali disintegrasi Uni Soviet. Dan pada akhir 1980-an, konflik etnis berubah menjadi mematikan yang menewaskan ratusan orang dalam pertempuran. Dan yang ketiga ada kemiskinan yang melanda Uni Soviet. Karena perekonomian Rusia itu, Uni Soviet menganut paham sosialisme, yakni segala sesuatunya harus melibatkan pemerintah. Hal ini membuat kemiskinan meningkat karena pengelolaan kas Uni Soviet untuk negara lain bukan untuk mesejahterakan rakyat. Kondisi ekonomi dan kesejahteraan yang kian hari memburuk menjadi celah memunculkan konflik di internal Uni Soviet. Dan yang terakhir ada reformasi Gorbachev. Kinerja ekonomi yang buruk dan berkembangnya gerakan nasionalis tentu berpengaruh besar pada kejatuhan Uni Soviet. Tapi faktor yang benar-benar dianggap sebagai memicu keruntuhan negeri tirai besi adalah tindakan pemimpin negara itu sendiri, yang dimulai pada pertengahan 1980-an dengan kebijakan perestroika Gorbachev. Ada teori konspirasi populer di Rusia bahwa Gorbachev sengaja berusaha menghancurkan sosialisme dan Uni Soviet
Namun itu tak dianggap secara serius karena tidak ada indikasi apapun yang menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin melemahkan kepemimpinannya sendiri. Sebaliknya, perestroika mencoba mereformasi sistem Soviet yang saat itu menunjukkan tanda-tanda penurunan. Reformasi pertamanya disebut sebagai percepatan ekonomi, seharusnya melepaskan potensi sosialisme modern. Selpentov menyebut reformasi ini neo-Stalinis karena dilakukan dalam paradigma yang sama dengan kebijakan pendahulu Gorbachev yang kejam. Meskipun Gorbachev berniat baik, ekonomi gagal untuk mempercepat, dan sebaliknya kebijakan yang tidak efektif malah melemahkan negara. Sistem Soviet sebelum Gorbachev memang buruk, tetapi karena reformasinya itu semua langsung berhenti berfungsi. Selpentov mengatakan, demi memodernisasi ekonomi, Gorbachev memulai proses demokratisasi radikal yang membuat kematian sistem Soviet dan negara menjadi tak terelakkan. Sementara itu muncul aktor-aktor baru, diantaranya Boris Yeltsin yang ingin menciptakan Rusia yang merdeka. Yang ini berarti menandakan kematian Uni Soviet yang tak terhindarkan. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang jatuhnya ekonomi dari Uni Soviet. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.